Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita membaca satu firman Tuhan yang akan kembali menguatkan kita untuk menjalani kehidupan ini, untuk selalu berserah kepada Tuhan, untuk selalu mengandalkan Tuhan, untuk selalu melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Yesaya 34. Yesaya 34 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10, kemudian dilanjutkan ayat yang ke-20 sampai pada ayat yang ke-21. Saya baca di dalam nama Tuhan. Tuhan gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Ayat yang ke-8. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang menggembalakannya tidak ada. Oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu mengembalakan dirinya sendiri, tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembalaku, dengarlah firman Tuhan. Maaf, saya ulangi sekali lagi. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, Aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan Aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi mengembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanan. Ayat yang ke-20 demikian. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka, dengan sesungguhnya Aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu saya berbicara dengan seorang teman, seorang kawan yang ada di kota Jakarta ini. Saya cukup kaget, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika ada pembicaraan yang ia sampaikan kepada saya. Dia menyampaikan seperti ini, saudara. Dan gue paling gak deman melihat para pendeta, para hamba Tuhan yang tidak mengurus lagi domba-dombanya. Aku paling gak deman melihat para hamba-hamba Tuhan yang hanya ingin memuaskan keinginan sendiri, yang hanya mencari uang, mengurus uang, dan tidak memperhatikan domba-dombanya. Kemudian dia terus melanjutkan pembicaraan. Dia katakan demikian, aku pun gak deman sama pendeta, sama para hamba Tuhan yang hanya memilih-milih gitu. Ketika ada jemaatnya seorang yang kaya, dia hanya dekat kepada yang kaya. Tetapi yang hidupnya sederhana itu kurang diperhatikan. Saudara yang berkati oleh Tuhan, kemudian saya bertanya kepada dia. Saya bilang seperti ini, saya katakan seperti ini, apakah masih ada orang-orang seperti itu? Begitu saya katakan. Terus dia bilang, dah banyak para hamba Tuhan, banyak para gembala-gembala yang melakukan hal-hal ini, yang hanya mau mengurus kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan-kepentingan keluarganya.
sedangkan domba-dombanya terabaikan. Saudaraku yang berkati oleh Tuhan, kemudian dia sampaikan kepada saya, kandidat, kamu nanti akan menjadi seorang hamba Tuhan. Kamu nanti akan menjadi seorang opsir. Dan kamu dipanggil untuk mengembalakan domba-domba. Itu yang disampaikan kepada saya. Kemudian dia sampaikan, janganlah seperti itu. Ketika kamu sudah menyerahkan dirimu, dipanggil oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan khusus untuk mengembalakan, maka lakukanlah pelayanan kepada semua domba-domba. Karena ketika engkau tidak melakukan itu, maka itu akan dituntut daripadamu. Nah, saudaraku yang berkati oleh Tuhan, saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena masih ada orang yang mau memperingatkan kepada saya. Ketika nanti saya akan menjadi seorang hamba Tuhan, ada seseorang yang memperhatikan kepada saya, memperingatkan kepada saya untuk tetap berpegang kepada komitmen awal, yaitu untuk mengembalakan domba-domba. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan, beberapa hari kemudian ada juga seorang teman yang mengatakan begini kepada saya. Ya. Ini bukan suatu kebetulan, saudara. Dia katakan begini, "Dad, seorang hamba Tuhan melakukan apakah itu korupsi atau mencintai kembali dunia duniawi itu karena kebutuhan." Ya kan, dia sampaikan. Kemudian dia katakan begini, kalau seorang hamba Tuhan itu mendekati para orang-orang yang kaya raya di dalam lingkup berjemaatnya itu karena dia mau agar supaya gerejanya nggak mati itu. Karena dengan mendekati orang-orang kaya, maka perpuluhannya akan banyak dan pendapatan gereja pun banyak seperti itu. Ini nyata, ya. Jadi ada dua perkataan atau ada dua pendapat dalam waktu 1 bulan ini yang saya boleh terima di dalam pergaulan saya. Saudaraku, saya tidak mau menghakimi antara dua ini, saudaraku. Ya, tetapi saudara yang bisa menilai yang mana harus kita lakukan sungguh-sungguh ketika kita menjadi seorang hamba Tuhan. Saudaraku yang berkati oleh Tuhan, saya tidak bisa menghakimi saudara. Saya tidak punya hak untuk menghakimi para gembala-gembala, para hamba-hamba Tuhan. Karena kita semua adalah manusia berdosa. Kita semua adalah manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan. Tetapi saudara yang berkati oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan mau memperingatkan kepada kita. Kita yang berprofesi sebagai seorang gembala, yang telah diberi Tuhan tugas khusus untuk menggembalakan domba-domba. Firman Tuhan mau mengingatkan kepada saudara dan saya pada siang hari ini. Firman-Nya mengatakan bahwa ketika kita tidak menggembalakan kawanan domba kita, tidak menggembalakan domba-domba kita dengan sungguh-sungguh, saudara. Ini yang sangat ngeri, saudara. Firman Tuhan bilang bahwa Tuhanlah yang akan melawan mereka. Bahwa Tuhanlah yang akan melawan para gembala-gembala itu, saudara. Ini sangat mengerikan, saudara. Ini membuat saya lebih hati-hati lagi ketika saya telah memilih jalan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, untuk menjadi seorang gembala yang nantinya akan menggembalakan para domba-domba, para jemaat-jemaat Tuhan. Firman Tuhan mau mengingatkan kepada saudara dan saya, kalau Tuhan sudah menjadi lawan kita,
maka kita dalam posisi yang sangat berbahaya, saudara. Ya, kalau masih istri menjadi lawan kita, kalau masih tetangga menjadi lawan kita, kalau masih jemaat yang menjadi lawan kita, saudara, kita masih akan terlumpuh. Tetapi kalau sudah Tuhan yang menjadi lawan kita, kita sama sekali tidak akan bisa terlumpuh. Tuhan katakan, Dia tidak akan menggembalakan domba. Dia akan berhenti untuk menggembalakan domba. Saudaraku, kalau Tuhan yang akan memberhentikan kita untuk mengembalakan, tak ada satu orang pun yang bisa menghalangi, saudara. Kalau jemaat yang memberhentikan kita untuk menggembalakan di gereja, kita bisa pindah ke gereja lain. Kita bisa pindah ke tempat lain. Kalau para penatua, para majelis, para opsir setempat menghalangi kita, menghentikan kita untuk melakukan pelayanan gereja oleh karena kesalahan kita, kita bisa pindah ke gereja lain. Kita bisa cari tempat lain. Tetapi kalau Tuhan yang memberhentikan kita untuk tidak lagi menjadi gembala, berhenti menjadi gembala, berhenti untuk menggembalakan domba-domba, tak ada satu orang pun yang dapat menghalangi. Itu berarti kita ada dalam posisi yang sangat berbahaya. Untuk itu, firman Tuhan memperingatkan kepada saudara dan saya, marilah kita hidup benar-benar melakukan pelayanan. Saudara dan saya, kita semua tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Saya tidak lebih dari saudara, saudara tidak lebih dari saya. Tetapi yang pasti Tuhan mau menginginkan kita ketika kita telah memutuskan kehidupan kita, diri kita untuk menjadi gembala, untuk menggembalakan para domba-domba. Lakukanlah itu dengan setia. Lakukanlah itu dengan benar, tanpa memilih kasih, tanpa memandang si A orang kaya, si B yang sedang-sedang saja, si C yang paling di bawah. Oh, yang kaya yang lebih saya layak, agar supaya gereja ini tetap berdiri, tetap kokoh, seperti pernyataan teman saya tadi. Tidak seperti itu, saudara. Ketika kita menjadi seorang gembala, firman Tuhan katakan, gembalakanlah kawanan domba itu. Apabila tidak, Tuhan akan memberhentikan kita, dan Tuhan akan menjadi lawan kita. Sangat berbahaya, saudara. Saudara pun diberkati oleh Tuhan. Hiduplah setia, taat kepada Tuhan. Jadilah gembala yang benar. Jadilah gembala yang benar-benar memperhatikan para domba-dombanya. Karena dengan demikian, kita akan menjadikan seluruh bumi ini, seluruh dunia ini, itu menjadi milik Tuhan. Kita akan memperlebar kerajaan surga, kerajaan Tuhan Allah di muka bumi lewat pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.